Coba aja nanti masukin Zeus, pasti nggak bisa. Nah, saya punya ini di bulan-bulan ini Mimin. Saya pernah. Ganti Win. Begitu diklik cuman tanya, Pak ada lowongan. 100.000 loh itu. Ada lowongan. Ya ada sih. Tapi kamu nggak berhak menghabiskan 100.000-nya kita. Iya. Layanan IT, digitalisasi industri. Konsultasi IT, silakan. Mas, Iya. kamu kan programmer. Iya betul Mas. Nah, aku kan punya website untuk jualan gitu kan ya. Kan susah naik nih kan, SEO sekarang kan amburadul lah. Dipaksa ngiklan. Iya. Tapi ngiklan tuh kok sekarang bisa susah banget Mas di Google Ads. Kenapa Iya. itu Mas? Karena memang ada pembaharuan terbaru dari Google, terutama di Google Ads. Nah, Google Ads sendiri yang dulunya itu kita ngiklan dengan sangat mudah, dimudahkan lah ya. Tinggal top up doang. Setting satu paling setengah jam juga jadi gitu kan. Sekarang nggak bisa. Jadi sekarang itu dibatasi harus memiliki izin resmi. Resmi dari mana? Misalnya kita perusahaan misalnya perusahaan klinik kecantikan harus melampirkan izin usaha dari kementeriannya. Oh iya. Iya, misalnya kita usahanya adalah jual beli hewan. Nah, kita harus punya sertifikasi yang aman untuk jual beli hewan. Oh iya kah? Dari pemerintahnya. Iya. Dokumen legal dari kementerian atau pemerintahnya. Itu untuk iklankan link website kita? Iya, betul. Loh, lah kalau misalnya ya aku punya Karena kemarin pada ngiklan untuk judi online ya. Memangnya apa websitenya itu tidak terindikasi oleh judi online gitu misalnya kan? Biasanya kan mereka ya sudah pinter Iyalah, iya. Ditambahi dengan karakter khusus. Kayak ngiklan rokok aja lah. Iklan rokok kan terselubung tapi tidak terlalu kelihatan banget. Ya betul. Oh iya benar. Ya sama halnya dengan itu. Orang itu udah tahu kalau itu iklan pinjol lagi. Iklan apa namanya? Judi online. Jadi mereka sudah ini judi online terbaru nih gitu. Tapi kan imbasnya ke orang-orang yang kalau individual gimana? Kalau individual itu bisa juga, yakni dia terindikasi bisnis kecil, kemudian nanti verifikasinya hanya KTP saja. Oh, iya. Itu kan kita sebelum mengiklankan memilih kategori bisnisnya kita, kemudian besaran perusahaan kita kan milih kan ya. Nah itu menjadi data acuan mereka juga, kira-kira perusahaanmu itu sebesar apa gitu. Oh iya. Nah kalau misalnya nih aku punya website, punya blog katakanlah ya. Iya. Aku pengen ngiklankan artikel itu. Dengan keyword tertentu itu juga harus KTP juga. Iya, satu akun satu KTP. Oh akunnya ya? Akunnya. Oh akunnya, bukan saat kita mau ngiklannya ya? Iya. Oh iya paham. Betul. Jadi kalau dalam satu akun itu bisa banyak kampanye, bisa banyak link lah ya gitu. Tapi harus berkorelasi dengan bisnis yang sama. Misalnya bisnisku adalah clothing. Ya, aku punya website 5 website clothing, semua diiklankan. Ya semuanya bisa. Tapi kalau tiba-tiba aku mengiklankan jual kambing. Ya jual beli kambing itu kan nggak ada korelasinya, itu biasanya ditolak. Oh iya. Terus sekarang agak diperketat juga, tidak boleh menyebutkan nama brand yang sudah terdaftar, yang udah gede, itu nggak boleh. Maksudnya? Nah contoh dulu itu kita kan sering pakai Trello. Iya Trello. Ya. Kalau aku ngetik Trello itu atasnya ada iklannya lebih baik dari Trello. Ada itu. Oh iya paham aku. Oh iya benar. Misalnya gitu. Misalnya Tokopedia gitu kan. Ada marketplace baru, kemudian iklannya itu lebih baik daripada Tokopedia. Nah, itu tuh dilarang. Atau apa bukan Tokopedia gitu ya. Oh iya benar. Aku sering dilarang. Terus kemudian banyak kan dari kemarin itu penipuan yang mengatasnamakan bank. Iya. Jadi dari
dari itu juga ketahuan juga, akhirnya nggak bisa. Jadi kan ada ini ya, misalnya ketik Bank BNI dulu itu masih marak bni.my.id ya misalnya gitu kan, itu kan sudah pasti phishing, sudah pasti malware gitu. Tapi dari perbaikan itu banyak yang sebenarnya diuntungkan secara regulasi ketika customer atau pelanggan ini agar tidak ketipu. Gimana itu? Ya itu, dengan cara ini. Tapi satu sisi lain semuanya itu harus kayak istilah sensus dadaan ini. Iya, benar. Harus verifikasi ya. Harus verifikasi langsung gitu, benar. Iya, sayangnya tidak semua bisnis itu mengerti caranya. Nah, itu. Tidak semua bisnis bisa verifikasi dengan cepat. Apalagi kok email baru tuh, wah susah. Pasti banyak yang jual beli email lama. Iya, bisnis terselubung gitu ya. Berarti sekarang, tapi kan itu jadinya satu akun ya, satu akun harus verifikasi. Iya. Habis itu kalau sudah terverifikasi ngiklannya tetap gampang. Iya, tetap gampang. Paling kalau sudah terverifikasi, dia kampanyenya diaktifkan, itu paling nggak nyampe 5 menit udah langsung tayang gitu ya. Oh berarti memang yang diindikasi itu adalah akun pengiklannya ya. Ya, akun pengiklan, betul. Lah kalau misalnya nih katakanlah nih ya, akun pengiklanku nih, ini judi online ya, kembali ke judi online. Akun pengiklanku udah nggak ada judi online-nya gitu. Tiba-tiba aku nyelipin iklan yang ada judi online-nya, emang terindikasi? Terindikasi langsung. Oh langsung? By keyword. Oh iya. By keyword langsung. Karena setiap kali apa yang kamu rubah itu direview dulu loh. Ya betul. Butuh waktu mungkin 5 menit lah. Terus nanti tayang apa enggak. Kalau enggak tayang, enggak valid, ya bakal di take down gitu. Iya. Oke. Berarti sekarang harus verifikasi sama nggak boleh nyebut nama brand besar gitu ya. Kalau brandnya sendiri tapi berarti karena sudah ada verifikasi itu ya. Sudah ada verifikasi. Dan dia bisa ngiklan atas nama brand itu gitu. Betul. Nah kalau misalnya itu kan kalau brand kayak marketplace kayak apa? Nah kalau brand kayak HP, kayak tas atau apa, itu kan retail jualan mas. Retail kan iklan juga pasti nyebut brand itu dong. Iya. Nah itu gimana? Iya itu yang perlu dicarikan teknik lain memang. Nah iya kan, berarti kan itu juga kena juga kan? Pasti kena. Nyebut Samsung aja pasti kena. Iya makanya kan aku misalnya punya toko HP gitu kan, jual Samsung apa ngiklan gitu. Iya. Lah kalau nggak boleh gimana caranya jualan? Iya emang gitu. Nah tapi Google juga tidak serta-merta membatasi. Artinya masih ada peluang-peluang lain. Tidak kan channel iklannya tidak hanya searching. Oh iya benar. Tapi banyak lain seperti display, performance max, kemudian macam-macam muncul banyak channel lah. Bahkan dia muncul di portal-portal berita atau website yang membuka AdSense itu juga muncul. Di YouTube juga bisa dimunculkan dari situ. Jadi tidak hanya pencarian di searching bar gitu. Nah, kalau yang kayak tadi itu judi online itu kan di search bar mungkin udah nggak bisa lah. Kalau di display, iya, keywordnya biasanya sudah terindikasi. Coba aja nanti masukin Zeus, pasti nggak bisa. Iya sih, benar sih. Nah, tapi kalau misalnya kan cuman gambar kayak Candy Crush gitu, terus teksnya itu ada di dalam gambar yang bergerak kayak GIF gitu. Ya itu yang susah. Karena masih dianggap itu sebuah game kan. Iya, itu kan tinggal dilempar situ kan, itu masih jadi permasalahan juga ya. Itu memang terkait judi online soalnya kan ya itu namanya banyak banget, gimmicknya banyak banget gitu. Ya itu susah. Tapi memang endingnya kan yang kena kan semua pengguna Google Ads kan. Iya, mau nggak mau harus verifikasi ulang. Gitu. Yang susah emang email baru. Kalau yang email lama biasanya verifikasi lebih cepat. Karena kan dia sudah punya pengalaman atau history campaign-campaign yang sebelumnya. Nah, iya betul. Sudah ada track recordnya. Gitu. Tapi apakah kalau misalnya nih layanan iklan gitu, dulu belum verifikasi, terus ada kebijakan ini, berapa lama proses untuk verifikasi itu? Di tulisannya 3-5 hari. Faktanya ada yang 10 hari. Ada yang 10 hari itu berarti maksudnya?
Ya lama. Ada beberapa? Ada mesti kita dengar cerita denger cerita ada yang 10 hari gitu. Itu banyak yang lama karena mungkin indikasi dia email baru, bisnis baru dan macam-macamnya, atau salah titik aja bermasalah. Salah titik di? Misalnya PT Laena itu di akte di segala macam pakai titik apa enggak, di NPWP pakai titik apa enggak. Kurang titik satu aja bermasalah. Oh iya. Gitu. Berarti itu untuk bisnis seperti itu ya. Kalau itu kan kalau bisnis, kalau pribadi harusnya lebih gampang dong. Pribadi iya harusnya lebih gampang karena terindikasi bisnis kecil. Tapi ya kadang juga ketika dia memilih itu kurang pas kategorinya dan lain-lain, itu juga berpengaruh pada iklannya ditolak. Kalau misalnya nih kamu nih punya email nih ya, terus kamu katakanlah punya website baru gitu, kan di profil akun emailmu kan apakah menuliskan aku jualan ini itu kan enggak kan? Enggak kan? Enggak. Nah itu kan akun pribadi, terus kamu katakanlah buka kelola jasa optimasi bukan optimasi, kalau misalnya jasa penulisan artikel gitu katakanlah. Terus kamu ngiklan, kamu ngiklan pakai Google Ads itu, apakah bisa keterima? Padahal kan di akun pribadimu nggak ada keterangan kamu pengusaha di bidang itu. Ya bisa jadi proses verifikasinya lebih cepat aja. Iya. Karena kalau email-email baru, parameter dari update coding yang saat ini pasti sudah disusun parameter itu. Jadi pasti kalau email-email baru agak lebih susah. Jadi berarti memang fokusnya ke email-email baru ya? Iya. Salah satunya gitu ya. Karena kan kebiasaan bisnis judi online itu juga selalu memperbaharui akun-akun emailnya juga kan. Sama itu biar di Twitter itu kan sekarang akun baru dikenakan biaya. Iya. Itu antara dia nyari duit atau memang untuk membasmi akun-akun judi online, akun-akun itu tuh kayaknya itu sih. Kayak nyari duit ya. Saya mau membasmi akun-akun yang tidak berkepentingan. Padahal kan tinggal tapi susah juga ya untuk membasmi yang sudah ada tuh memang susah. Apalagi kan sekarang tahun politik, pasti banyak yang share-share buzzer-buzzer RP itu juga banyak di X. Nyebutnya kok X ya, ya Twitter lah. Dan juga di Google Ads juga sekarang dibatasi juga. Nggak boleh iklan politik? Sebenarnya boleh atas nama itu, atau misalnya kita PSI adalah jalan ninjamu gitu. Iklannya gitu kan misalnya. Iya. Tapi dia mendaftarkan diri atas nama apa ya? Kalau PSI kan nggak mungkin PT ya. Apa ya? Partai. Artinya organisasi. Legalitasnya itu kan. Sesuai legalitasnya, misalnya PSI, pemiliknya siapa? Kaisang Pangarep itu. Ketua umum. Ketua umum. Itu kan, terus nanti ngirim-ngirim kalau sudah itu diverifikasi benar, websitenya benar, itu biasanya diterima. Tapi kalau cuman simpatisan, ya itu susah. Karena kan yang diupload itu data dokumen legalitas rahasia kan pasti. Nggak mungkin simpatisan bawa surat izinnya. Nah ini misalnya aku bikin domain nih ganjarmahfud apa itu katakanlah ya, bikin artikel terus diiklanin, bisa nggak? Aku simpatisan nih misalnya ya, bukan pendukung. Iya. Misal ya nanti boleh dicek, harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa ya. Iya. Karena verifikasi akun itu kan ya emang seketat itu. Kemudian ketika mempromosikan bisnis atau mempromosikan sesuatu yang berbau-bau pemerintah juga sulit, Pak. Oh iya kan? Iya. Terindikasi bahwa kamu itu rekanan pemerintah, bahwa kamu itu mempromosikan program pemerintah. Lu masa nggak boleh mempromosikan program pemerintah? Boleh, asal akun pemerintahnya itu sendiri. Asal akun pemerintahan. Jadi verifikasinya, legalitasnya itu kan ya akun kementerian terkait gitu, bukan orang-orang kayak kita ini ngupload seenaknya gitu. Berarti ya memang karena jalur resmi dari Google Ads susah, lebih baik buzzer gitu ya. Lebih mudah, lebih murah. Nah, pada verifikasi Google Ads itu juga disebutkan bahwa karena kan ini yang dirugikan tidak hanya pengguna asli Google Ads,
tapi yang dirugikan juga agensi Google Ads. Agensi Google Ads maksudnya? Agensi yang membuka jasa, jasa Google Ads. Ads. Itu dirugikan juga karena dia harus membantu satu persatu klien yang verifikasi pakai emailnya, kan begitu kan ceritanya. Nah sekarang itu ada pilihan untuk verifikasi jadi agensi. Oh sekarang ada? Baru ini? Baru. Itu juga bisa. Jadi sebagai agensi kita mendaftarkan verifikasi diri kita bahwa kita sebagai agensi. Tapi ya itu syaratnya memang agak banyak, legalitas yang diupload juga lumayan, dan verifikasinya lebih lama. Dan kita harus memverifikasi klien-kliennya. Betul, betul. Jadi ada yang misalnya kampanyenya kita ada 10 kampanye pasti punya website yang berbeda-beda, lini bisnis yang berbeda-beda. Nah itu setiap kampanye nanti diminta peninjauan lagi, ini layak apa tidak. Seperti tadi, ada unsur kata-kata Gojeknya nggak boleh, ada unsur kata-kata Tokopedia nggak boleh gitu. Nah aku ini jadi pertanyaan mas, kan semua orang tuh sebenarnya bisa ngiklan, kenapa harus pakai agensi mas? Ya apa kamu mau bilang tolol gitu? Iya karena kan apa ya, pebisnis kan nggak mau ribet ya. Kan dia bisa mau nggak mau ribet lah, nggak mau ribet, jadi mending bayar agensi aja. Oh iya ya udah serahin ke mereka gitu. Iya kayak sosial media lah. Kenapa ada sosial media agensi ya? Karena orang-orang nggak mau ribet. Oh iya benar sih ya. Padahal tinggal bikin aja ya. Ya bikin. Kenapa ada agensi pembuatan website WordPress? Padahal dia bisa loh pakai WordPress sendiri, pakai Elementor gitu kan. Tapi ya tetap ada ya. Lini kayak gitu kan bisa aja memang dibutuhkan. Kenapa ada software host custom code kayak Layana? Padahal bisa app inventor sendiri. Iya betul. Ya karena orang nggak mau ribet bikin aplikasi sendiri, pengen pakai Layana gitu. Karena lebih baik. Itu harus di highlight itu, karena lebih baik. Gitu. Jadi memang ada segmentasi sendiri-sendiri ya. Jadi iya betul. Google Ads pun pada tinggal klik. Tapi ada juga memang nggak mau ribet, urusin gitu. Iya. Tapi yang paling pasti mereka dari Google Ads sendiri banyak komplain dari pengguna, akhirnya dia menciptakan fitur itu. Fitur yang usaha agensi itu? Atau fitur agensi dan fitur verifikasi awal. Oh iya. Jadi untuk mengcluster ini mana yang berhak beriklan, mana yang tidak berhak. Jadi itu bagus juga. Jadi dia tidak serta-merta ngambil duitnya. Oh iya benar, menjaga ekosistemnya ya. Menjaga ekosistemnya juga. Ada itu juga ya sih. Itu kan alasan kenapa orang pakai agensi, selain karena biar nggak ribet, biar nggak boncos salah ngiklan juga nggak sih? Ya salah satunya itu, karena kan kalau kita salah pilih keyword, satu keyword itu kan ada yang ratusan perak, ada ratusan ribu. Ada yang ratusan ribu. Nah, saya pernah punya. Ini harus di bulan-bulannya Mimin. Saya pernah. Ganti Win. Saya pernah punya pengalaman itu diminta bantuan untuk ngiklankan properti. Nah, properti kan ada pakai Y, ada pakai I. Iya, betul. Yang aman yang pakai I cuman 10.000. Kalau yang pakai Y 100.000. Karena itu global ya. Ya bro, salah huruf aja bisa jauh banget ya. Iya gitu. Dia bilang, Mas aku top up segini kok sehari sudah habis. Saya cek, oh iya segini. Ternyata pakai Y propertinya. Oh iya berarti memang untuk mengantisipasi. Tapi sekarang dibantu juga dengan Google Keyword Planner, untuk mengetahui CPC tertingginya berapa. Karena kan itu lelang keyword gitu kan. Jadi itu bisa jadi pas tinggi demand-nya ya dia naikin harganya. Oh iya benar. Karena misalnya ada satu bisnis yang kan CPC itu kan bisa klik per cost-nya ya. CPC itu bisa di setting dari yang pengiklan. Dia mau setup lelang tertinggi berapa nih? 1 juta. Oh iya. Ya berarti keyword lain nanti di atas 1 juta dong. Iya betul. Apalagi kita tidak setting CPC maksimal kita berapa ketika mau nge-grab sebuah keyword.
Kalau ada yang tinggi ya batasi, biasanya tak batasi 100.000 Maksimal ya. maksimum 100.000. Di atas 100.000 itu sudah nggak worth it lagi. Nah kayak kita kemarin ada yang apa kan dapat tuh 100.000 kan, developer aplikasi kan lumayan itu kan. Begitu diklik cuman tanya, Pak ada lowongan. 100.000 loh itu. Ada lowongan ya ada sih tapi kamu nggak berhak menghabiskan 100.000-nya kita. Iya ada sih ya, betul. Tapi iya ada juga yang udah ngeklik gitu terus apa menghubungi minta, Mas bisa bikinkan aplikasi tapi budget saya cuma 500.000. Waduh itu sudah wah 400.000-nya. Tapi nggak ada cara penanggulangan untuk hal itu ya, untuk klik-klik tidak tepat gitu ya. Iya, ya itu ada keywordnya, itu kita bisa setting pencocokan luas, pencocokan per frasa persis, ada juga pencocokan harus yang sesuai yang kita tuliskan. Itu ada 3 pilihan itu. Tapi kan kita tidak tahu mengetahui oh jadi dikat pin. Kita tidak bisa memprediksi apa yang ingin diketik oleh pengguna. Iyalah, nah, betul gitu kan. Contohnya jasa pembuatan aplikasi itu kan standarnya begitu. Mereka tuh ngetiknya aneh-aneh Pak. Apa contohnya? Ya, jasa pembuatan APK. Oh iya benar ya. Iya benar sih. Iya kan. Terus misalnya apa kemarin itu? Ini cara membuat APK dengan bekerja sama ke perusahaan. Oh, iya. Ada yang ngetik gitu. Sebenarnya maksudnya kan iya nyari vendor kan. sebenarnya. Cuma dia ngetiknya itu nggak ngerti cara merangkai katanya. Nah, Google itu mencari pencocokan itu. Oh iya. Pencocokan luas. Pencocokan luas. Oh. Nah, sayangnya kalau orang yang ngetiknya misalnya jasa pembuatan aplikasi gratis, kita muncul juga Pak. Padahal itu pencocokan ya, diklik loh kok nggak gratis. Terus dia Mas bisa gratis. Biasanya untuk ini anak-anak kuliah, TA, skripsi gitu. Oh iya. Tapi kita bisa membatasi diri untuk biar kalau misalnya ada kata ini iklannya nggak muncul gitu bisa nggak sih? Bisa dikecualikan. Bisa dikecualikan. Makanya memang kita setiap hari memantau juga ini yang aneh-aneh apa nih gitu. Oh, abis itu dikecualikan. Langsung kita kecualikan gitu. Karena kita memang mau lagi main yang pencocokan luas gitu. Oh, tapi ya resikonya itu. Resikonya itu. Ada yang gratis, ada yang murah. Ya. Mas, itu kan tadi bahas ads-nya ya, Google Ads-nya ya. Yeah. Nih, di satu sisi kan misalnya ada bisnis nih ya, katakanlah startup, sudah bikin aplikasi, udah jadi, siap launching. Kalau ngiklan, bagus nggak? Jadi startup yang sudah launching, kemudian dia memutuskan untuk masuk ke masa promosi, itu bagusnya memang menggunakan, pertama ada banyak sekali cara. Pertama harus ads juga ada, karena itu menampilkan brand awareness kita. Yang kedua memang harus menggunakan brand ambassador juga. Ini sebagai perwakilannya siapa dan lain-lain lah, banyak cara sebenarnya. Tapi yang paling mudah yang nggak ribet ya pakai Google Ads untuk memperkenalkan produk kita. Aplikasi atau awon itu ya? Aplikasi ataupun website. Mirip Gojek. Nggak boleh ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Ya seperti itu. Jadi buat pebisnis juga, buat teman-teman juga, kalau sudah aplikasinya selesai, cara yang paling mudah untuk memperkenalkan bisnisnya supaya setelah launching itu mendapatkan customer base itu adalah menggunakan Google Ads. Bisa juga menggunakan banyak sekali cara ya, tidak hanya Google Ads ya, ini bisa Facebook Ads, TikTok Ads, kemudian apa lagi ya banyak lah yang bisa dilakukan gitu. Tapi yang paling populer ya Google, karena dia memiliki 90% penguasaan keyword yang ada di dunia ini gitu kan. Ya paling enggak kan di Google. Nah, cuma jangan sampai ketika kita sudah membuat aplikasi kemudian kita nggak tahu
cara promosi yang tepat. Itu bahaya sekali. Jadi sebelum kita mau launching juga harus di-riset berapa sih anggaran yang harus kita butuhkan untuk beriklan, untuk pakai ads itu berapa, pakai brand ambassador itu berapa, pakai iklan-iklan yang lain itu berapa. Itu perlu dihitung semua karena memang semuanya bisa dihitung. Jadi dalam satu keyword itu CPC-nya berapa, kemudian nanti kalau kita menganggarkan misalnya 2 juta nanti dapat berapa klik. Iya, betul. Nah itu bisa dihitung semua kok gitu. Itu kan, tapi kan itu untuk iklannya ya. Untuk iklannya bisa macam-macam. Tapi untuk bikin aplikasinya di mana? Kalau itu untuk iklan ya, tapi kalau untuk bikin aplikasi ya hanya di Layanan ID. Dengan Layanan ID, digitalisasi. Layanan ID, digitalisasi industri.